Selama berabad-abad, pertanian padi di persawahan Bali selalu dilakukan secara tradisional dengan melibatkan banyak orang. Musim tanam diatur oleh Subak, sebuah organisasi tradisional yang dibentuk secara demokratis oleh para petani setempat untuk mengatur musim tanam, jenis tanaman, pembagian air, distribusi pupuk, dan lain-lainnya. Zaman dulu, berbagai pekerjaan di sawah yang memerlukan banyak tenaga biasanya dilakukan dengan ngajakan, sebuah istilah yang berarti mengajak teman dan kerabat untuk membantu pekerjaan di sawah, seperti menjukut, membersihkan rumput dan tanaman liar, muahin, mengusir burung dari sawah tanpa upah tapi diberikan makan dan minum. Ini dilakukan sebagai upaya saling membantu yang dilakukan bergantian. Yang dari dulu memang dibayar adalah pekerjaan menanam oleh sekel memula, kelompok penanam yang biasanya bapak-bapak, dan memanen oleh sekel panyi, kelompok pemanen yang biasanya perempuan. Di musim panen, persawahan di sebelah selatan desa saya, Sawah Lanyah atau Gintungan, biasanya sangat ramai dengan kegiatan. Ada yang memanen, ada yang nyomi, memungut sisa padi di antara jerami, ada juga yang jualan makanan atau rujak dan minuman, dan ada yang membawa kereta kerbau, cikar dalam bahasa Bali, untuk mengangkut hasil panen. Saya dan adik saya dulu sering menemani ibu saya jualan rujak parut dengan bumbu gula barak dan celagi, artinya gula merah dan asam jawa, keliling di persawahan ini. Kadang dibayar kontan, tapi biasanya dibayar dengan padi. Jadi tugas saya dan adik saya membantu ibu saya memanggul padi hasil jualan rujak kami. Sejak beberapa dekade terakhir, perubahan mulai masuk ke tradisi pertanian Bali. Modernisasi dalam bentuk pemakaian mesin pertanian mulai dilakukan. Pada awalnya, hanya mesin pembajak sawah, traktor kecil, yang menggantikan alat bajak tradisional yang ditarik sepasang kerbau atau sapi. Memanen juga mulai dilakukan oleh kelompok pemanen yang biasanya datang dari Jawa Timur di musim panen dengan membawa mesin pemilah gabah, bulir-bulir padi yang dipisahkan dari tangkainya, dan langsung mengemasnya dalam karung plastik. Mereka membangun pondokan di dekat persawahan di mana mereka memanen. Karena mereka lebih bisa diandalkan, bekerja lebih cepat dan lebih murah, akhirnya mereka banyak dipilih oleh para pemilik sawah atau sedagar gabah di Bali. Sekarang jarang sekali kita bisa melihat pengolahan sawah dari bajak sawah dan perataan tanah sebelum ditanamin memakai tengale, alat bajak, dan lampit, alat ngelampit tradisional yang ditarik oleh sepasang kerbau atau sapi. Sekarang semuanya memakai peralatan modern demi efisiensi. Jalinan sosial para petani yang bekerja di sawah sambil bercengkrama yang sering digambarkan sebagai sebuah romantisme kehidupan petani sawah di Bali kini sudah tidak ada lagi. Bahkan tahun ini saya terkaget-kaget, memanen pun sekarang sudah secara penuh memakai mesin panen modern yang bekerja sangat cepat dan secara otomatis memanen dan memasukkan gabah langsung ke karung plastik, tentu dengan bantuan 2 tenaga manusia. Jadi untuk memanen sawah, sekarang hanya diperlukan maksimum 4 orang. 1 sebagai supir truk pengangkut mesin panen, 1 operator mesin panen, dan 2 tenaga untuk memasukkan gabah ke karung. Saya menyaksikan dan mendokumentasikan kerja mesin ini yang hanya memerlukan sekitar 15-20 menit untuk memanen sekitar 6 aro sawah, 600 meter persegi, seperti yang bisa dilihat di presentasi video saya ini. Semoga petani sawah Bali akan terus bisa bertahan dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemajuan untuk masyarakat Bali secara umum. Terima kasih atas like, subscribe, dan sharing video ini.